Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kapan Eren mendapatkan kekuatan Titannya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi ada yang bertanya, kapan Eren mendapatkan kekuatan Titannya? Apakah sebelum tembok Shiganshina dijebol pada episode 1 ataukah setelah jebolnya tembok Shiganshina? Jadi jawabannya bisa kalian temukan pada 3 episode yang saling berhubungan, yaitu episode 2, episode 48, dan episode 79. So beginilah alurnya. Pada episode 1, Eren itu sama sekali belum punya kekuatan Titan. Jadi setelah ayahnya pergi karena ada urusan bisnis di luar kota, ini akan nyambung pada episode 79, di mana scene-nya sama, karena ya memang sama. Hanya saja kali ini dibarengi oleh Eren dan Zeke yang melihat ayahnya. Nah, setelah Grisha ketemu keluarga kerajaan dan membantai habis mereka semua dan mendapatkan kekuatan Titan perintis, ya walaupun setelah itu atas suruhan Eren, ia melepaskan road race dan sempat reuni dengan Zeke Yeager. Maka selanjutnya akan nyambung pada episode 2, di mana setelah momen ini Grisha pulang dengan gerobak kudanya, entah ini gerobak curian atau apa. Dan setelah kembali, berdasarkan peta Pulau Paradis, letak Grisha atau letak persembunyian keluarga kerajaan itu ada di dinding Ross. Tepatnya ada di sebelah utara tembok Ross. Karena saat itu, Titan Road Race keluar dari ruang bawah tanah, langsung menuju ke distrik Orfoot yang merupakan bagian utara dari dinding Shina. Jadi perjalanannya mungkin akan begini guys. Bentar, sebelum tahu perjalanan Grisha, kita kembali ke episode 2, di mana tiba-tiba Eren bangun di kandang kuda bersama Mikasa. Dan sudah ada kunci milik ayahnya yang tergantung di lehernya. Nah, pertanyaannya, di manakah lokasi Eren, Mikasa, dan Armin saat itu? Tebakan admin, mereka tentu saja sudah ada di dalam tembok Ross. Sesuai kata Rainer juga yang membawa Annie dan terbangun, Rainer berkata mereka berada di dalam tembok Ross. Tapi kan tembok Ross itu luas ya guys. Jadi berdasarkan penglihatan admin di episode 2, di mana ada temboknya masih kelihatan, lebih masuk akal lokasi mereka itu ada di distrik Ross, tempat paling selatan dari tembok Ross. Jadi kita kunci ya lokasi mereka. Jadi balik lagi perjalanan Grisha dari tembok Ross ke distrik Ross. Mungkin melewati distrik Orfoot, lalu masuk Royal Capital, lalu ke distrik Ermici, dan langsung ke distrik Ross. Atau tidak, dari tembok Ross langsung mutar ke distrik Ross. Ya, yang mana sajalah jalurnya. Nah, setelah sampai di distrik Ross, saat itulah nyambung ke episode 48, di mana saat itu Grisha ketemu Kate Sadis. Dan ini juga nyambung sama masa lalu Rainer ya, di episode 62. Saat itu Eren belum bertemu ayahnya ya. Bisa admin buktikan pada sampul cover Vol 24, terlihat di sana bahwa saat Rainer dan Eren satu ruangan, di leher Eren masih belum memiliki kunci. Oke, lanjut. Di episode 48, saat itu di distrik Ross, Kate Sadis yang baru saja mengundurkan diri jadi komandan pengintai, mendengar kabar bahwa baru saja tembok Maria dijebol oleh Titan. Semua orang panik dan saat itulah Grisha baru sampai ke distrik Ross. Artinya adalah, ya saat itu Grisha sudah makan Frida Race, alias sudah punya 2 kekuatan Titan, yaitu Attack Titan dan Founding Titan. Lanjut, saat itulah Grisha entah bagaimana membawa Eren tanpa sepengetahuan Mikasa dan Armin dari tempat pengungsian. Padahal sebelumnya satu kapal loh. Ya lanjut aja. Anggap saja Eren saat ini sendirian dan Mikasa Armin mungkin lagi pingsan juga atau tidur karena kelelahan. Di sini akhirnya Grisha bertanya bagaimana kondisi ibu Eren. Dan ya, seperti yang kita tahu beliau sudah dimakan Titan. Setelah itu Grisha pun mengatakan bahwa balaskan dendam ibumu, kau pasti bisa. Dan mengajaknya ke hutan. Yang saat itu Sadis dilarang ikut ya. Lalu terjadilah petir yang dilihat Kate Sadis. Nah, petir apa itu? Itu nyambung lagi sama ingatan Eren ketika ia bangun. Ia melihat ayahnya memberikan suntikan serum pada dirinya.
Gambaran tepatnya bisa kalian nonton pada episode 43, di mana melalui sentuhan keluarga kerajaan, Eren akhirnya bisa melihat kejadian di dalam hutan saat itu, bahwa setelah Grisha memberikan serum Titan, Eren berubah menjadi Mindless Titan dan memakan ayahnya sendiri. Hingga akhirnya balik lagi ke episode 48, di mana ketika Cait sadis penasaran petir apa itu, ia pergi masuk ke dalam hutan dan menemukan Eren yang sudah pingsan. Tapi sebelumnya setelah memakan ayahnya, di leher Eren belum ada kunci ya. Jadi kemungkinan sadislah yang memasangkan kunci itu yang mungkin ditemuinya di dekat Eren. Kemudian sadis pun membawa Eren ke kandang kuda. Ini kandang kuda kan? Ya, atau gudang mungkin, entahlah. Ternyata benar Mikasa dan Armin masih tidur pulas. Dan ya, itulah lanjutannya ketika ia terbangun di episode 2. Jadi dari kisah ini kalian sudah paham kan? Benar, Eren menerima kekuatan Titannya setelah jebolnya tembok Maria. Atau di episode 2 ketika Eren bangun dan tak mengingat apa-apa, ia sudah menjadi pewaris Titan saat itu. Mirisnya mungkin Eren selama hidupnya sampai episode 43 atau 5 tahun setelah kejadian tersebut, bertanya-tanya di mana ayahnya selama ini, yang ternyata ayahnya selama ini sudah tiada. Jadi ya, begitulah yang bertanya sejak kapan Eren menerima kekuatan Titannya oleh Grisha Yeager. Hebatnya adalah Isayama Sensei bisa membuat puzzle episodenya terpecah-pecah tapi tetap nyambung satu episode ke episode lainnya. Ini benar-benar masterpiece sih, admin aja terkaget-kaget kok bisa penulisannya serapi itu ya. Dan ya, terakhir dari video ini admin sadar bahwa bukan hanya 3 episode yang menghubungkan semuanya, tapi lebih dari 3 episode itu agar semuanya terasa nyambung dan agar kita mengerti ceritanya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.